Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-235. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-235 hari ini kita akan mereview kurang lebih 8 saham, dan sebelum kita memulai mereview ke-8 saham tersebut, maka kita akan melihat kembali pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup menguat 0,25% di harga 5974. Dan kalau teman-teman selalu menonton video ini, selalu mengikuti dari awal sampai akhir, selalu saya katakan bahwa di part-part sebelumnya indeks ini masih bergerak sideways secara range yang cukup lebar. Ya, dari range yang berwarna merah ini sampai ke range yang berwarna biru. Jadi selama dia masih bermain di range ini, ya indeks aman-aman saja dan dia masih bergerak sideways. Hanya memang pergerakan itu cukup lebar, ya. Sideways yang cukup lebar sehingga kelihatannya seperti dibanting kuat gitu. Padahal dia masih bermain cukup aman, ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas kotak merah ini kurang lebih di 5.800-an, maka indeks sangat-sangat aman. Tetapi jauh lebih menarik, ya, kalau dia bisa naik di atas level box biru ini, kurang lebih di 6.100 sampai dengan 6.200. Kalau dia bisa naik di atas box biru ini, maka ada peluang besar menuju 6.442, di mana ini adalah target saya akhir tahun, ya. Atau dalam tahun ini minimal dia bisa menyentuh level itu. Walaupun kita tahu bahwa level itu sudah pernah disentuh, tapi kita menginginkan bahwa level itu disentuh kembali di dalam beberapa bulan ke depan lagi, sehingga teman-teman yang beli di level bawah di harga saat ini itu pasti banyak profitnya. Saya harapkan bahwa teman-teman semua harus profit. Dan kalau misalkan ditanya secara view yang lebih pendek, ya, tidak kita lihat range sideways yang cukup besar ini, maka kita tinggal tarik garis saja di sini. Ini ada lantai yang sedang atau sering diuji, ya. Lantai-lantai besar ini sering diuji oleh indeks, ya. Ini diuji, ada yang jebol, ada yang bisa naik lagi, kembali diuji. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah diuji ini dia malah turun ke sini? Malah dia turun, ya, warna merah kalau turun, atau malah dia bisa naik. Dia malah kencang lagi, malah satu power gitu. Tidak ada yang tahu. Jadi intinya adalah kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di merah ini, ya dia bisa rebound. Kalau tidak, ya gagal. Kalau turun pun masih aman, asalkan dia berada di box merah ini, ya. Asalkan dia berada di box ini kalau dia turun. Tapi kalau dia bisa naik, bagus. Dengan harapan adalah dia bisa tembus box biru ini. Jangan sampai dia ketahan lagi di level resist ini. Jangan sampai dia ketahan lagi di level resist tersebut, ya. Jadi kalau misalkan dia bermain di situ-situ saja, ya tidak menarik sama sekali, ya. Ini kita lihat indeks membosankan kalau dia bermain seperti itu. Makanya semua orang pindah kripto kalau dia bermainnya seperti itu. Tapi kalau dia mainnya bagus, ya, naiknya smooth gitu kan enak gitu. Tapi kalau dia main seperti ini, ya, saya yakin bahwa tidak semua investor seperti atau tidak semua trader yang baru memulai itu bisa akan menerima. Pasti dia akan menyerah dan akhirnya meninggalkan bursa. Jadi sekali lagi itu indeks, selama dia masih belum bergerak naik di atas 6.000, apalagi dia masih belum naik di atas 6.200, ya sebenarnya indeks ya begitu-begitu saja. Mau ngomong gimana lagi, karena bergeraknya tidak seperti biasanya gitu. Naik dikit turun lagi, naik dikit turun dalam. Jadi sangat-sangat tidak menarik, ya. Kalau saya pribadi melihatnya sangat-sangat tidak menarik, sehingga saya fokus kepada saham-saham yang mungkin dari sektoral, ya, yang sangat-sangat kena imbas, mulai dari yang kena kebijakan, relaksasi PPN, PPNBM, itu yang mungkin kena imbas. Kemudian dari sektor-sektor yang komoditas, ya, CPO, coal, itu yang mungkin agak menarik. Tapi kalau kita berbicara tentang blue chip yang core-nya adalah banking semuanya, mungkin ya tidak semenarik emiten-emiten yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau mau trading, ya mending teman-teman pilih yang di sektor komoditas, itu jauh lebih agresif. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke 235 adalah saham BBKP, di mana saham ini ditutup di harga 466, stagnan, dan saham ini berada di bawah PBL. PBL di 480, closing di 466, sehingga
Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ada dua opsi, buy on breakout ketika dia melewati 480 atau tunggu di 456 sampai dengan 460. Jadi opsi yang pertama ketika buy on breakout, targetnya adalah ke 540. Cut loss-nya kurang lebih di 460. Di 472, 470. Tetapi kalau misalkan ternyata dia turun dulu, tapi dia kuat bertahan di 456, silakan buy. Itu opsi yang kedua. Buy-nya di 456 sampai dengan 460, cut loss di 450. Targetnya adalah menuju ke 480. Jadi teman-teman bisa ikut opsi yang pertama atau opsi yang kedua, tergantung pergerakan dari market esok harinya. Kemudian yang kedua adalah saham auto, di mana saham ini ditutup di harga 1160 atau ditutup stagnan 0%. Ya, di mana saham auto ini masih berada di tengah-tengah secara risk reward medium, dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ya maka lebih direkomendasikan ya. Kalau misalkan ternyata dia tidak mampu naik lagi, maka lebih baik, lebih bagus teman-teman tunggu di sekitaran area 1105 sampai dengan 1115. Batasi cut loss di 1100 dengan target kenaikan adalah menuju ke 1225. Jadi teman-teman mohon maaf, saya singkat-singkat saja karena tadi saya sudah rekam panjang sekali. Hampir 25 menit, ternyata setelah itu aplikasinya error ya. Jadi ini saya rekam yang kedua kalinya dan saya rasanya sudah bosan. Saham berikutnya adalah saham Chen ya, di mana saham ini ditutup stagnan juga di harga 264. Tapi yang menjadi menarik adalah dari kedua saham tadi, justru ini yang paling menarik nih. Kenapa? Dia dekat sekali dengan PBL. Jadi saya selalu cari yang dekat PBL ya, atau dekat-dekat support-support penting. Misalnya support trend lainnya, itu juga bisa dipertimbangkan untuk membeli. Tapi paling penting sih memang harus di atas PBL sih. Tadi dia sempat turun, jebol di bawah PBL namun bisa rebound. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membeli Chen, maka pertimbangkan untuk masuk 258, 260. Cut loss di 252, ini cut loss kita pasang agak jauh di 252 dengan target TP1 di 276 dan TP2 menuju ke 354. Tetapi kalau misalkan Chen dibuka dan jebol di bawah 258, jangan masuk. Wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan setelah jebol bisa naik lagi, ya buy lagi. Intinya kita tahu support di mana. Kalau dia mampu dan kuat bertahan, buy. Kalau jebol, jangan beli. As simple as that. Kita membaca sebuah technical dasar, yaitu support dan resistance. Kemudian berikutnya adalah BMRI, di mana saham ini ditutup di harga 6.200 atau naik 2,47% di perdagangan hari ini. Di mana kalau kita perhatikan di sini ada segitiga biru, yang artinya ada terjadi gap up ya, ketika opening langsung terbang, langsung loncat, dan akhirnya ditutup di 6.200 dan lompatan tersebut belum ditutupi. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, yang pertama adalah teman-teman ini menarik karena apa? Dia berhasil breakout dan closing di atas PBL. Ini menarik. Kalau misalkan dia mampu turun dulu ya, di dekat dengan 6125 sampai dengan 6175, boleh pertimbangkan beli. Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di harga 6.000 ya. Cut loss-nya di 6.000 dan target profit adalah menuju ke 6.550. Ini adalah PBH. Tetapi kalau misalkan ternyata dia malah naik terus ya, kita cegat di sini ada 6281 sebagai trend line atas yang ketika ini dijebol maka dia uptrend. Nah, sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli BMRI ada dua opsi tuh. Tunggu breakout di 6281 ya. Atau teman-teman tunggu di 6125 sampai dengan 6175. Itu opsinya. Tapi sekali lagi kalau misalkan belinya di 6125 sampai dengan 6175, cut loss-nya di 6100. Tapi kalau belinya di 6281, ya bisa pertimbangkan cut loss-nya kurang lebih di 6200. Jadi jangan sampai di 6100, kejauhan, minusnya dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin mengoleksi BMRI, ya opsinya ada dua itu, tergantung besok marketnya mau kemana. Tapi lebih menarik adalah kalau misalkan besok dia turun dulu ya, turun dulu. Sehingga kita masih dapat di atas PBL dan kita bisa membelinya dengan harga pas support PBL. Ketika dia naik menuju 6.550, maka risk rewardnya sangat-sangat menarik sekali. Jadi risknya rendah, cut loss di 6.100. Paling rugi berapa tuh? 1 tik, 2 tik, 3 tik. Kalau kita beli 6.175, cut loss-nya mungkin berapa tik saja kita rugi. Tapi rewardnya kalau dia akan 6.550, wah besar sekali. Sehingga inilah yang saya namakan risk reward itu masuk, sehingga kita boleh pertimbangkan untuk entry di saham-saham seperti ini. Kemudian saham berikutnya adalah saham MAPI, di mana saham ini ditutup minus 1,27% di harga 780
Di mana saham ini menarik sekali. Kenapa saya katakan menarik? Karena dia bergerak di trend channelnya rapih sekali. Ini rapih, saya katakan rapih. Kenapa rapih? Dia bergerak di dalam area channel yang sudah dipersiapkan ya. Ini dia bergerak seperti ini. Dan apakah dia bisa pantul? Nah, ini ada kemungkinan besar dia bisa pantul nih. Pantulan ini mungkin ke 885, 40 hari harga tertinggi. Jadi kalau misalkan ditanya apakah saya akan membeli saham ini, saya akan beli lagi. Tetapi karena jaraknya dari PBL ini cukup jauh ya, 745 ke 780 ini masih jauh. Jadi saya pakai bukan di level PBL untuk membeli. Di level sini nih, 770, 773 ya. Kalau kita di saham mungkin 770 sampai dengan 780. Itu saya pakai untuk range buy. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah 745, bukan 745. Jadi di MAPI ini akan saya atur money management. Saya bagi dua. Pembelian pertama 30%, pembelian kedua 70%. Pembelian pertama saya akan beli di sekitaran area trend line, yaitu di 770, 780. Saya beli mungkin 30% dulu. Ternyata malah jebol. Tapi dia masih kuat di atas 745. Mungkin dia turun ke 745, 750, 755. Ya saya ajar lagi yang 70%-nya. Ketika itu ternyata malah turun lagi, cut loss. Baru kita cut loss. 3 tick dari 745, mungkin di 730 atau di 725. Tetapi kalau misalkan ternyata dia bisa naik, bahkan dia kembali ke 770, 780, kita udah cuan. Karena apa? Kita dapat 70% itu di harga bawah. Tetapi tidak ada yang tahu. Kita baru masuk 30% malah terbang. Ya tidak masalah. Sudah 30%. Kita tidak rugi-rugi amat gitu. Tidak ketinggalan sama sekali. Masih ada kok, tetap cuan gitu. Jadi ini opsi namanya kita mengatur money management. Dengan adanya money management, kita tidak pernah takut kalau tidak beli malah naik. Kalau beli malah turun. Nah itu. Kata-kata itu yang selalu ada di otak kita sehingga apa? Kita selalu tidak mau mengambil resiko. Padahal seorang trader itu, atau seorang pebisnis, seorang pedagang. Kita kan seorang pedagang nih, seorang trader. Nah, kita harus berani ngambil resiko. Ketika kita sudah merasa bahwa ini bagus, sudah masih berada di atas trend line, dekat PBL, kita masuk. Ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, ya kita harus cut loss. Kita akui bahwa kita salah. Ketika kita benar, saya yakin kita semua happy. Tapi ketika kita loss, kita harus bisa belajar untuk menjadi bijak. Oke, tidak masalah, kita ikhlas. Karena kita sudah bergerak benar, tapi market tidak bergerak sesuai keinginan kita. Technical sudah oke, di atas support, ternyata dia malah turun terus, ya sudah kita cut loss. Tidak ada yang salah gitu. Kita tetap belajar dari semua itu, bahwa market memang seperti itu. Tapi kalau kita takut terus, saya yakin kita tidak akan pernah mulai untuk bisa berani mengambil keputusan. Jadi untuk MAPI saya sendiri pribadi, kalau misalkan ditanya, range buy-nya cukup lebar ya. Semakin dekat dengan 745 jauh lebih menarik. Pastikan dulu dia di atas 745. Jadi kalau misalkan dia bisa dekat 745 itu menarik sekali. Dan kalau ditanya range lebar tadi adalah di 745 sampai dengan 780. Itu range lebar. Silakan atur money management di sana. Targetnya adalah menuju ke 830 itu sebagai TP1 dan TP2 adalah menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di atas 885. Kemudian berikutnya adalah saham main, di mana saham ini tutup naik 6,62% di harga 885. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini setelah turun, ya sayang sekali dia tidak nyentuh dekat PBL ya. Malah dia sudah rebound, sehingga ini sangat-sangat tidak menarik ya. Kita tidak dikasih kesempatan nih untuk mau mencicip ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau nekat lagi membeli, kalau saya sih tidak akan membeli lagi ya, saya cari lagi emiten lain. Maka saya akan informasikan bahwa di sini ada yang namanya gold line. Kita cegat buy on breakout 890, cut loss di 870, 875 dengan target adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi yaitu di 965. Selama dia tidak mampu breakout, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, tunggu lagi di range buy 790 sampai dengan 810. Ini teman-teman bisa tunggu di area sana untuk kembali membeli. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Waskita, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 1120. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini ditutup tepat berada di atas PBH, yang mana saat ini menjadi support terkuat untuk saham Waskita. Kalau misalkan besok Waskita ini kuat bertahan di atas 115, teman-teman yang belum punya barang silakan buy. 1115 sampai dengan 1120, cut loss di 1100. Target kenaikan adalah menuju ke 1200 sebagai TP1, TP2 di 1250,
dan TP3 menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1545. Tetapi kalau misalkan ternyata besok open dan dibuka di bawah 1115, teman-teman mending wait and see terlebih dahulu untuk saham Waskita. Tetapi kalau ada yang bertanya, Bang, apakah Bang masih punya Waskita? Jawaban saya masih, dan saya terus menambah Waskita. Karena reason to buy saya sangat kuat sekali. Tidak mungkin mudah dipengaruhi oleh sentimen negatif, berita mau dia rugi gimana pun, saya tetap akan optimisme karena saya melihat jangka panjang. Jangka pendek iya, memang dia parah ini, tapi jangka panjang saya masih yakini bahwa Waskita ini pasti akan bisa ada titik turn-nya ya. Titik untuk bisa membalikan keadaan dan bisa profit gitu ya. Jadi saya terus memanfaatkan momentum dia koreksi sideways itu untuk terus melakukan akumulasi sehingga average saya benar-benar rendah, dan ketika sekali dia boom profitnya langsung gede, kerasa ya. Jadi Waskita masih menjadi top 3 di portofolio saya, sehingga teman-teman yang bertanya apakah masih ada, jawaban saya masih ada. Tapi kalau teman-teman balik lagi nih, reason to buy-nya apa? Jangan bilang reason to buy-nya karena ikut saya ya. Wah, itu kacau namanya itu. Kalau saya jual diam-diam kan tidak ada yang tahu. Nah, itu yang teman-teman harus punya reason to buy sendiri, sehingga teman-teman tuh bisa yakin dengan pilihan teman-teman. Jadi tidak mudah bingung. Baru turun 5% tanya, baru turun 10% tanya terus kan. Jadi akhirnya tidak berpegang pada pendiriannya. Kenapa mau beli waktu itu kalau takut ya kan? Kalau saya mah tidak takut karena memang ini portonya porto invest. Jadi memang saya tidak cek setiap hari ya. Jadi saya tidak kayak waduh minus, enggak. Saya biarkan aja itu minusnya. Tapi kalau yang trading ada di broker lain ya, sekuritas lain yang saya pakai untuk trading setiap hari gitu. Jadi kalau ditanya untuk Waskita, pastikan dia kuat bertahan di atas 1115, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli. Kalau dia jebol di bawah itu, ya mending teman-teman wait and see sambil menunggu lagi di level PBL atau di area support psikologis, yaitu di harga 1000. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-235 hari ini adalah saham HMSP, di mana saham ini ditutup di harga 1325 atau naik 2,31% di perdagangan hari ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa HMSP ini sudah kita ulas di part sebelumnya, silakan nonton di part sebelumnya, di mana di situ saya selalu katakan adalah jangan masuk dulu, pastikan dia breakout dulu di PBL ya. Ternyata dia mampu breakout, closing 1325, cakep sekali. Tetapi dari pengalaman HMSP, ketika naik satu hari, besoknya bisa naik dan terus turun lagi. Jadi ini masih jangan dulu senang ya, yang sudah buy on breakout nih. Pastikan dia kuat bertahan di atas 1305, menarik. Tetapi kalau dia jebol di bawah itu, ya mending teman-teman jangan dulu masuk ya. Jadi kalau misalkan yang sudah punya barang, kawal trailing stop. Kalau yang belum punya barang, silakan. Ini masih rendah ya, risk low. Silakan antri di 1305 sampai dengan 1315 ya. Teman-teman bisa antri di sana. Dan kalau misalkan tidak dapat ya, tidak dapat sahamnya, silakan lihat di sini ada 1331 gray line. Dia breakout di 1331, buy. Tapi ternyata dia tidak mampu breakout, dia malah turun, silakan antri di 1305 sampai dengan 1315, cut loss di 1295, dan target adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, menuju ke PBH yaitu di 1405, dan TP2 menuju ke 40 hari harga tertinggi yaitu di 1535. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-235 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada di video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.